Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat ilahi Robbi yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan melalui dunia online. Selamat saya ucapkan kepada kalian yang sudah diterima di SMK Ma'arif NU Margasari. Selamat bergabung di SMK Ma'arif NU Margasari. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama Ibu Lina Nurjamani Eskap. Bu Guru di sini akan menyampaikan materi tentang COVID-19 dan bahaya penggunaan narkoba. Baiklah anak-anak, Ibu di sini akan menyampaikan materi tentang COVID-19 dan bahaya penggunaan narkoba. Mungkin atau dari kalian semua sudah tahu atau pernah mendengar kalimat COVID-19 ya. Apa itu COVID-19 ya? Mungkin sudah tahu atau sudah pernah mendengar corona ya. COVID-19 itu sendiri singkatan dari coronavirus disease, atau pengertiannya adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Ya, coronavirus ini sendiri disebabkan oleh virus corona. Sebelumnya virus corona ini sudah ada. Jadi virus corona ini itu adalah bukan virus baru, ya, bukan virus baru, tapi sudah ada sejak tahun 2002 atau sudah lama. Ya, yang dulu pernah ada penyakit SARS, ya, penyakit SARS itu disebabkan oleh virus corona juga, ya, karena ini adalah golongan atau famili dari virus corona, ya, famili dari virus corona. Jadi kenapa dikatakan coronavirus? Karena virus corona ini bentuknya itu ada mahkotanya, ya, ada mahkotanya, maka dinamakan sebagai virus corona. Golongannya itu ada beta corona, coronavirus, coronaviridae, yang mempunyai inti dari virus corona itu sendiri, nuklea, RNA, kemudian spike protein dan lipid, ya, yang pada saat masuk ke dalam saluran pernafasan itu akan mereplikasi diri atau akan memperbanyak. Ya. Kemudian apa perbedaan dari penyakit virus corona, SARS, MERS, dan CoV? Ya, jadi tadi sudah Ibu sampaikan bahwa virus corona itu sendiri sudah pernah ada pada zaman dahulu. SARS itu sudah pernah ada di Cina. Ya, jadi sudah pernah terjadi pandemi SARS yang sebetulnya virus itu bersarang pada hewan, yaitu kucing dan kelelawar. Kemudian di saat itu MERS dan CoV itu sudah ada pada tahun 2012, yaitu di Saudi Arabia, yang menyerang hewan unta. Kemudian yang tidak kalah banyak pasiennya itu lagi adalah flu burung atau dikenal dengan H5N1, yaitu yang beredar ataupun berada di Cina atau Hong Kong yang menyerang unggas, yaitu pada burung, ayam, bebek, dan lain sebagainya. Nah, sekarang COVID-19 itu ditemukan pada tahun 2019 di Cina atau Wuhan. Nah, sebetulnya virus itu bersarangnya adalah pada hewan, yaitu kelelawar, tapi karena bermutasi kemudian virus tersebut bisa menyerang manusia. Nah, yang diserang itu apa? Yang diserang itu adalah saluran pernafasan, ya. Saluran pernafasan pada manusia itu akan mengalami adanya gangguan, ya, akan mengalami adanya gangguan. Nah, gejalanya apa COVID-19 itu? Gejala COVID-19 itu ada dua macam. Yang pertama adalah gejala ringan dan yang kedua adalah gejala berat. Untuk gejala ringan itu bisa merasakan atau tidak merasakan atau adanya gangguan penciuman, ya, gangguan penciuman dan gangguan rasa. Itu yang paling ringan. Jadi seorang masih bisa beraktivitas, masih bisa bekerja, masih bisa sekolah, tapi dia mengalami adanya gangguan penciuman dan rasa. Ya, jadi hati-hati ya bagi yang mempunyai gangguan penciuman, misalnya tidak bisa mencium minyak kayu putih, tidak bisa mencium sabun, tidak bisa mencium minyak wangi, itu merupakan salah satu tanda dan gejala dari COVID-19. Kemudian demam, rasa lelah,
batuk kering ya. Kemudian pada beberapa pasien akan mengalami rasa nyeri kepala ya, kemudian hidung tersumbat ya, maaf ya, hidung tersumbat, kemudian pilek ya, flu, kemudian nyeri pada mata, sakit tenggorokan ya, kemudian diare ya, mual, muntah, dan ruam-ruam pada kulit. Itu pada gejala ringan. Sedangkan pada gejala berat itu biasanya menyerang pada orang yang lansia atau yang usianya itu sudah lanjut. Pada orang yang lanjut usia atau dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, itu akan mudah terserang COVID-19. Terutamanya adalah lansia yang mengidap penyakit komorbid ya, seperti jantung, gangguan paru, asma, pneumonia, diabetes, kanker, dan yang memiliki penyakit yang sudah parah. Itu akan mudah sekali terjangkit virus corona ya, atau gangguan pada pernafasan atau sesak nafas. Itu untuk pasien yang mudah tertular. Nah, apakah anak-anak itu juga mudah tertular? Anak-anak juga bisa tertular oleh virus COVID-19, terutamanya adalah anak-anak yang mempunyai kekebalan tubuh yang rendah atau imunitas yang rendah. Nah, bagaimana upaya kita untuk mencegah adanya virus COVID-19 ya, bagaimana supaya kita itu tidak terjangkit virus COVID-19? Nah, ada protokol kesehatan dari Dinas Kesehatan yang harus dipatuhi setiap individu supaya tidak terjangkit virus COVID-19. Yang pertama adalah mencuci tangan ya. Setiap kita memegang mata, memegang mulut, hidung, diusahakan tangan kita sudah dalam keadaan bersih. Kemudian menutup mulut dan hidung ketika bersin. Ya, jadi pada saat kita bersin ya, batuk di tempat-tempat umum, usahakan kita menggunakan tisu untuk menutupnya atau menggunakan sisi lengan atas. Kemudian menggunakan masker bila keluar rumah, karena masker itu sendiri bisa mencegah virus itu masuk ke dalam saluran pernafasan. Kemudian menjaga jarak minimal 1,5 meter atau menghindari kerumunan ya, seperti mal, kemudian pasar, kemudian tempat-tempat yang berkerumunnya manusia kita harus menghindari. Kemudian kendaraan ya, misalnya kita naik bis ya, naik kereta api, itu sebaiknya jaraknya itu 1,5 meter. Kemudian makan makanan yang bergizi, terutamanya adalah yang mengandung vitamin C. Ya, apa itu yang mengandung vitamin C? Jeruk ya, kemudian bisa vitamin C yang beli di apotek, mangga ya, pokoknya buah-buahan, sayur-sayuran, dan yang berprotein tinggi, telur, ayam, ikan, dan lain sebagainya. Kemudian olahraga yang teratur ya, jangan sampai lupa olahraga ya. Dengan berjemur di bawah matahari kita bisa mencegah adanya virus COVID-19. Kemudian istirahat yang teratur. Istirahat yang teratur itu bisa meningkatkan imunitas tubuh ya, bisa meningkatkan imunitas. Kemudian jangan lupa bahagia ya anak-anak ya, karena bahagia itu bisa meningkatkan imunitas. Hindari stres ya, jangan sampai stres. Kalau kita stres, maka kita akan mengalami penurunan imunitas dan akan memudahkan virus corona itu masuk ke dalam tubuh kita. Ya, jadi itu protokol kesehatan yang perlu diingat-ingat ya, atau yang perlu kalian lakukan untuk mencegah adanya COVID virus 19 masuk ke dalam tubuh kita. Sampaikan ini juga pada anggota keluarga kalian supaya tidak mengalami COVID-19. Nah, ini ya, ini adalah gambaran aktivitas ya saat kalian sekolah, saat kalian berada di luar rumah, saat orang tua kalian bekerja. Nah, ini sampaikan ya, jadi membawa peralatan sholat sendiri ya, membawa tisu basah. Gunanya untuk apa tisu basah? Apabila tangan kita kotor ya, atau akan memegang sesuatu, usahakan menggunakan tisu basah. Kemudian membawa hand sanitizer ya, atau
alkohol ya yang digunakan untuk mencuci tangan ya, karena hand sanitizer ini bisa membunuh kuman virus corona ya, jadi membawa hand sanitizer sendiri. Kemudian masker ya, membawa masker itu wajib, paling tidak masker itu digunakan 4 jam sekali ya, 4 jam ganti karena dikhawatirkan apabila lebih dari 4 jam itu bisa sebagai sarang virus corona. Kemudian minum vitamin C ya, vitamin C ini mempunyai manfaat sebagai anti kekebalan tubuh ya, jadi minum vitamin C bisa langsung vitamin C ataupun bisa dari buah-buahan. Kemudian membawa alat makan sendiri ya, membawa alat makan sendiri supaya alat makan itu tetap terjaga kebersihannya ya, tidak bekas dari orang lain. Nah, kemudian aktivitas saat berbelanja ya, usahakan memakai baju lengan panjang ya, tujuannya apa? Untuk menghindari virus corona ini bersarang ataupun nempel di tubuh kita. Kemudian membawa tisu basah, membawa hand sanitizer ya, wajib pakai masker, kemudian memakai sarung tangan. Itu pada aktivitas berbelanja. Nah, untuk penyampaian virus corona cukup sekian ya. Ibu berpesan kepada kalian supaya tetap menjaga kesehatan diri sendiri, terutamanya adalah dari virus corona. Jangan keluar rumah apabila tidak ada kepentingan ya, lebih baik di rumah ya, karena ini untuk mencegah penyebaran virus corona. Nah, cukup sekian untuk penyampaian virus corona. Untuk selanjutnya Ibu lanjutkan dengan slide yang selanjutnya. Nah, di zaman pandemi corona ini, masalah kesehatan yang tidak kalah pentingnya ya, yang tidak kalah pentingnya di Indonesia adalah masalah narkoba. Ya, narkoba ini sudah ada sejak dulu ya, sudah ada sejak zaman dahulu. Tapi sampai sekarang itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu menyalahgunakan obat-obatan narkoba. Nah, sebetulnya narkoba itu apa sih? What is narkoba? Ya, narkoba itu sebetulnya adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Nah, narkoba itu sendiri adalah obat, bahan, atau zat, bukan tergolong makanan jika diminum, dihisap, dihirup, ditelan atau disuntikan, dan berpengaruh terutamanya pada kerja otak, yaitu susunan saraf pusat, dan sering menyebabkan adanya ketergantungan. Ya, jadi narkotika, psikotropika, dan bahan zat adiktif lainnya. Mungkin kalian sudah pernah mendengar ya, apa itu narkoba? Sebetulnya narkoba itu sendiri merupakan ya, narkotika. Narkotika itu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sebetulnya narkotika ini adalah analgetik ya, analgetik. Analgetik ini mempunyai fungsi untuk mengurangi nyeri. Jadi analgetik itu ada analgetik kuat dan ada analgetik lemah. Kalau analgetik lemah itu yang beredar di pasaran ya, seperti Antalgin, paracetamol, Bodrak, Paramek, itu termasuk analgetik lemah. Nah, fungsinya apa obat-obatan tersebut? Fungsinya adalah untuk mengurangi nyeri. Ya, misalnya nyeri kepala, nyeri perut ya, kemudian nyeri pada persendian, itu adalah narkotika. Sedangkan untuk narkotika atau analgesik kuat itu biasanya yang digunakan untuk pengobatan sakit berat ya, seperti pasien pasca operasi ya, kemudian pasien dengan kanker yang sudah stadium 3 dan 4, atau pasien yang sudah mengalami nyeri yang tidak bisa diatasi dengan analgetik lemah, maka penggunaannya adalah dengan analgetik kuat, tapi dengan resep dokter atau dengan dosis tertentu
ya. Sedangkan pada penyalahgunaan narkotika ini, pada orang yang tidak bertanggung jawab, penggunaannya itu biasanya berlebihan. Pada saat penggunaannya itu sesuai dengan dosis dokter, itu akan mempunyai efek mengurangi nyeri ya, atau menghilangkan nyeri. Sedangkan pada saat penggunaannya itu berlebihan, itu akan menimbulkan adanya gangguan pada susunan saraf pusat. Nah, pada narkotika ini atau analgetika kuat ini, itu biasanya atau contoh yang sering disalahgunakan itu adalah ganja, ya, heroin, kokain, opium, ya, kemudian sabu-sabu, itu yang sering digunakan. Padahal sebenarnya obat-obatan tersebut digunakan untuk menghilangkan nyeri atau untuk mengurangi nyeri, tapi disalahgunakan oleh orang-orang itu untuk misalnya nge-fly, ya, kemudian untuk bergembira, karena salah satu efek dari penggunaan narkotika kuat ini sendiri diantaranya adalah bisa mengalami rasa gembira yang berlebihan, kemudian bisa seperti orang dibius, ya, hilang ingatan, kemudian penurunan kesadaran, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini penggunaan narkotika ini, ya, bisa dengan menggunakan jarum suntik, ya, sekarang itu kan banyak, ya, sepuit-sepuit dijual di apotek dan bisa dibeli oleh siapapun, ya, tidak hanya tenaga kesehatan saja, tapi orang umum juga bisa membelinya, sehingga orang-orang menyalahgunakan tersebut. Nah, ini, ya, atau dengan dihisap, ya, disuntikan, dihisap, atau diminum. Karena bentuknya itu ada yang bentuknya cair, ya, ada juga yang bentuknya serbuk, ya, ada juga yang bentuknya tablet. Jadi macam-macam bentuknya. Nah, faktor penyebab penggunaan narkoba itu apa? Apa yang menyebabkan seseorang itu menggunakan narkoba? Yang pertama adalah faktor individu. Ya, faktor individu itu biasanya seseorang mengalami stres, ya, ingin pelarian, ya, kemudian tidak percaya diri, kemudian mempunyai masalah yang tidak terpecahkan, maka pelariannya itu pada narkoba. Ya, contoh sekarang yang terjadi atau yang sedang viral, ya, di media massa itu seorang artis, bahkan suami istri, ya, tertangkap pengguna narkoba, ya. Karena apa? Karena stres, karena masalah keuangan, ya. Sekarang pada zaman pandemi ini, ya, di mana mencari uang itu susah, biasanya orang-orang akan mencari pelarian, ya. Pelariannya itu ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, ini pada faktor individu. Kemudian faktor lingkungan, ya. Apa yang menjadi penyebab faktor penyalahgunaan narkoba pada lingkungan? Ya, biasanya lingkungan-lingkungan itu bisa yang menjadi pengedar. Ya, kemudian karena teman, ya. Kemudian yang ketiga adalah faktor lainnya. Nah, kemudian ini adalah ciri-ciri pengguna yang kecanduan, bicaranya pelok, ngoceh, tidak karuan, ya, itu yang menjadi ciri-cirinya, ya. Jadi jangan sampai kalian itu mendekati narkoba, ya, jangan sampai terjun ke dalam narkoba, ya. Biasanya orang yang sudah merokok, ya, ini rempet-rempet, ya, jangan sampai kalian itu terjebak dalam lingkaran narkoba atau kecanduan narkoba. Nah, apa bahaya narkoba? Ya, bahaya narkoba itu diantaranya adalah gangguan kerusakan otak, ya. Otak yang normal tanpa drugs itu masih normal, penuh, ya, tapi pada penggunaan alkohol 25 tahun, nah, ini sudah ada gambarnya, ya, bisa dilihat sendiri, otaknya itu mengalami kerusakan, ya, sehingga akan terjadi gangguan-gangguan pada fisik, ya, kemudian pada psikososial. Ya, kemudian ini contoh, ya, orang yang mengalami kecanduan narkoba. Nah, kemudian perubahan perilaku juga bisa menjadi bahaya narkoba. Gangguan kesehatan, kemudian kecelakaan lalu lintas, ya, mudah terjadi komplikasi, kerusakan otak yang diakibatkan tidak bisa membandingkan. Nah, ini jumlah korban yang tewas setiap harinya akibat mengkonsumsi narkoba mencapai 41 orang dalam 1 tahun. Ya, jangan sampai keluarga kita atau kita sendiri
menggunakan narkoba sampai pada kematian yang sia-sia. Nah, upaya pencegahannya ya keterampilan, kegiatan positif, banyak belajar ya, kemudian sering mengikuti penyuluhan tentang narkoba dan memperdalam ilmu agama. Nah, usaha apa yang dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah sudah membentuk BNN atau Badan Narkotika Nasional untuk penanganan penyalahgunaan narkoba level nasional. Nah, ancaman hukumannya apa? Ancaman hukumannya adalah di penjara. Ya, sanksi bagi pecandu, penjara dipidana hingga 1 juta. Kemudian narkoba dalam perspektif agama Islam. Ya, di sini ada ayat Al-Qur'an ya yang menjelaskan tentang haramnya narkoba. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amalin syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala, mengundi nasib itu adalah perbuatan yang kamu tidak akan mendapat keberuntungan. Jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut. Ya, itu penjelasan sekilas tentang COVID-19 dan bahaya narkoba. Terima kasih atas waktunya Ibu sampaikan. Semoga kalian sehat-sehat selalu, tetap mematuhi protokol kesehatan, ya, tetap jaga kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan makan makanan yang bergizi. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.